Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan saya Putri Mailani Sinap dari kelas MN22L. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang regresi berganda. Untuk data yang kami peroleh yaitu data primer yang berjudul pengaruh harga baju dan pendapatan terhadap permintaan konsumen di toko Have Fun by ZB periode September 2023. Baik, sebelum saya membacakan materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok 1, yaitu ada Delia Karya sebagai mengelola data SPSS regresi sederhana, lalu ada Denanda Alivia Fasa sebagai mencari data primer dan pemateri regresi sederhana, lalu ada Muhammad Faris Dwi Putra sebagai editor, lalu ada saya sendiri Putri Mailani Sinap sebagai pemateri regresi berganda, lalu ada Rishad Maladi sebagai penyusun PowerPoint, lalu ada Sri Syahrani sebagai mengelola data SPSS regresi berganda. Baik, sebelum masuk data materi, saya akan menjelaskan apa itu regresi. Regresi adalah metode statis yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Lalu di slide berikutnya ada uji atau analisis regresi. Regresi dibagi menjadi dua, yaitu ada regresi sederhana dan regresi ganda. Regresi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara satu variabel terikat dan satu variabel independen. Regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel tersebut. Apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan, regresi sederhana biasanya digunakan pada data yang memiliki satu variabel independen dan satu variabel dependen. Regresi sederhana dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, industri, permintaan, pemasaran, hingga ilmu lingkungan. Lalu regresi ganda adalah metode statis yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel independen. Regresi ganda dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat, serta untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai-nilai variabel independen. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan hasil pengelolaan data yang sudah kelompok 1 olah. Di sini ada data penjualan baju di Have Fun Lights by ZB periode September 2023. Data tersebut ada 30 data. Jadi di sini harga barang dalam satuan ribu yaitu X, lalu ada permintaan konsumen berbentuk pitch yaitu Y. Lalu di slide berikutnya, setelah kita copy paste data tersebut ke Excel, lalu kita masukkan ke SPSS, kita copy. Setelah kita copy, datanya akan masuk semua. Lalu di slide berikutnya kita akan klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear, dan hasilnya sebagai berikut. Dan setelah slide berikut kita akan klik permintaan konsumen, dimasukkan ke variabel dependen, lalu harga barang dimasukkan ke variabel independen, lalu kita klik OK.
lalu akan terlihat data SPPS yang sudah kita klik. Lalu di slide berikutnya menganalisis data persamaan berdasarkan hasil output dapat dilihat nilai konstan sebesar 10,386 dan untuk harga sebesar min 0,050, sementara pendapatan 0,007, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. B1 sama dengan min 0,050, B2 sama dengan 0,007, A sama dengan 10,386, maka persamaan adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Y sama dengan 10,386 dikurang 0,050 ditambah 0,007. Lalu di slide berikutnya ada uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu di slide berikutnya ada kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig. Hasil dan kesimpulan berpengaruh 0,00 sig lebih kecil dari alfa 0,05. Kesimpulan dengan membandingkan nilai sig P value dengan alfa 0,05 diketahui nilai sig sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa harga barang berpengaruh terhadap permintaan konsumen. Lalu di slide berikutnya ada kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T. Hasil dan kesimpulan tidak berpengaruh. T hitung minus 4,760 lebih kecil dari T tabel 0,05. Berdasarkan hasil uji T, diketahui nilai T hitung minus 4,760 lebih kecil T tabel 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa harga barang tidak berpengaruh terhadap permintaan konsumen. Berpengaruh T hitung 7,862 lebih besar dari T tabel 0,05. Berdasarkan hasil uji T, diketahui nilai T terhitung 7,862 lebih besar dari T tabel 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap permintaan konsumen. Selanjutnya di slide berikutnya ada penguji hipotesis hubungan simultan. Penguji simultan X1 dan X2 terhadap Y. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh dan tidak berpengaruh. Hasil dan kesimpulan berpengaruh 0,000 sig lebih kecil dari alfa 0,05. Kesimpulan, dengan membandingkan nilai sig P value dengan alfa 0,05 diketahui nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa harga barang dan pendapatan berpengaruh terhadap permintaan konsumen. Lalu di slide berikutnya ada kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F. Hasil dan kesimpulan berpengaruh 39,8
694 lebih besar V tabel 2,34. Kesimpulan, dengan membandingkan nilai V hitung dengan V tabel, diketahui nilai V hitung sebesar 39,694. Lalu lebih besar dari F tabel 2,34, maka dapat disimpulkan bahwa harga barang berpengaruh terhadap permintaan konsumen. Lalu di slide berikutnya ada koefisien kolerasi. Korelasi R sama dengan 0 min 1. R sama dengan 0,864. Korelasi positif kuat, jadi R sama dengan 0,864 searah dan memiliki korelasi positif kuat. Korelasi antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif kuat. Artinya, jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan terhadap baju pun akan naik. Berikutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi R kuadrat. R sama dengan 0,864. R kuadrat sama dengan 0,864 kuadrat dikali 100% sama dengan 7464%. Jadi, harga dan pendapatan terhadap permintaan sebesar 74,64% dan sisanya 25,36%. Dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kami teliti. Jadi, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.